Malam ini kita lanjutkan pengkajian kita pada kitab Bidayatul Hidayah sampun tetamu ojok adabun naum. Adab-adab kata cara berbicara para ulama namun lele sari. Ada bahasa kasar namun tidur berbicara. Sampuran dalam bahasa yang tidur masih takut. Oh iya, dalam agama pelumurian ini selaku takut. Sampai cara kodok adab doang takut. Cara temenek doang takut. Bicara temenek dikabur kanjeng. Nah seperti itu. Nah ini aturan-aturan. Ternyata ada dua fungsi dalam doang hikmah. Maka semua aturan-aturan searah ini lebih baik para ulama mengambilnya dari tata cara hidupnya Nabi Muhammad. Yang pemarasa sampun tamatur belum yang dihingga nampuk yang selamat ia keturut Nabi Muhammad. Jasad kita ini awak kesakasar ini lamun beli selamat harus menurut Nabi. Maka yang diikuti oleh sakasar ini apa samul laksana oleh Nabi dalam bentuknya sebagai Muhammad insani. Sampai pertama dulu. Kita ulangi sedikit. Jadi ada 4 kategori. 1. Ini Muhammad semua ini kan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam 4 bentuknya beliau sebagai Muhammad. Yang pertama Muhammad insani. Muhammad insani ini mencontohkan pada pelungguh syariat. Maka berbicara beliau, jasad beliau sebagai Muhammad ibni Abdullah Muhammad yang menjadi nabi terakhir, yang bapaknya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, ibunya bernama Aminah, lahir tahun gajah. Apa yang beliau tunjukkan yang bukan khususiat dari beliau, khusus kanggo tegawai si beliau, ini harus diturut secara jasmani. Apa yang dikatakan oleh jasmani beliau? Tentu, dia contoh sembahyang. Allah berbicara sembahyang. Maka riwayat Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Lamun yang beliau sembahyang, turut cara ngaku ini. Berbicara beliau, rukunnya ditegakkan. Ngadap, takbir, iktihad, terus sampai rukuk, sujud, iktidal dan tahiyat dan lain sebagainya sampai salam. Nah cara ini harus diikuti. Bahkan cara wudhu, berbeda cara wudhu, iya cara. Sampurkan contoh lain, ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Itu tersebut tata cara wudhunya Nabi, berbeda cara beliau masuk mukanya, berbeda cara ini tur. Apa yang dilakukan oleh jasmani beliau, ragawi beliau sebagai Muhammad ibni Abdullah, Nabi yang membawa syariat harus turut. Lamun dia salah tuh. Salah dengan wah sembayang nih kan sak penting ingat nenek. Wah tak ingat si Aten tu ni. Pajari tu ni. Kawan-kawan. Pajari orang ini suruh pengen nasi suruh berdoa. Ane berdoa. Deme demak nasi tu nende anda ni memang ane kena. Ini jari si Aten doang. Jadi jasmani harus melakukan. Nah jadi menara sembahyang ende laksana hukum. Berarti dia tidak mengikuti Muhammad ibni Abdullah dalam bentuknya sebagai Muhammad in. Kedua, karena ada Muhammad, ini sudah dalam bahas tapi kita ulang lagi. Muhammad rohani. Ini yang mengajarkan, ini tata cara khalifah. Tiga, Muhammad nurani. Ada dalilnya semua ini. Ini satu. Dan yang keempat adalah Muhammad Rabban. Ini dari taat orang yang bisa mengikuti Muhammad dalam bentuknya yang pas rangkaian ini, inilah orang-orang yang sempurna cara mengikuti Nabi Muhammad SAW. Boleh mulai seperti murah. Ikut cara beliau secara jasmani.
Berbeda cara dia turun. Nanti di dalamnya rohani, secara rohani. Kenapa dikatakan rohani? Karena beliau pernah mengatakan Adam itu Abul Bashar. Adam itu balik lagi. Ia amak manusia. Lalu aku Abul Allah. Amak di sini. Semua roh ini bermuara pada Muhammad Sallallahu. Itu juga dengan nurani. Apa kata nur? Nur. Muhammad dalam bentuknya sebagai nur. Muhammad yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu. Begitu juga dengan Rabbani, tapi tidak usah saya jelaskan. Jadi dalam merek itu Muhammad dalam 4 bentuk. Contoh semaya, berbeda dari rangkaian makhluk ini turun. Ikuti cara beliau sholat rukuk sujudnya. Ini cara jasmani. Berbeda Nabi, beliau berdiri, kita berdiri. Bagaimana cara Nabi? Beliau takbir, kita takbir. Bagaimana cara Nabi? Kalau diriwayatkan dalam hadis, beliau meletakkan tangan dia, qasr di atas pusat. Kita ikuti begitu. Berbeda cara beliau. Satu seringnya kasih sahabat lain, secara rohani, bagaimana kita ikuti beliau? Beliau dan Nabi SAW. Beri nakti, ikhlas atau nanti kami dalam sembahyang. Nabi SAW itu sholat untuk untuk menggapai Allah Subhanahu. Nah itu memang ada sedikit sembahyang yang tetap ingat salai. Enggak ingat corona, enggak ingat kemarin ya. Vaksin enggak kok ingat mereka kemarin. Nah cuma jin ke desa terus. Namun jadi saudagar malu kayak pakan seluruh pakan semua kayak sapan. Oh berarti sembahyang kita mengikuti Nabi hanya pada satu kata. Maka sholatnya benar, sholatnya sah, tapi belum sempurna. Yang kita carikan sholatul kamilatun, sholat yang sempurna. Nah enak-enak nih, mulai dulu. Kalau berbeda sama dia, kali tadi dulu sempurna ya. Karena kita tepung dibayar. Makin penyintam, berbeda sembahyang. Allahu Akbar. Maka masih untuk andang lain naden, Allahu Akbar. Ando ini lewat baru sembahyang tuh le beda jadi saya tuh belum sembahyang Pak Anto. Allahu Akbar. Nah, mulailah belajar. Nanti tuh dengan mulai ya. Pikiran yang dia mulai tutulai, hati yang dia tutulai, penentang yang dia tutulai, tuh ada bawa bukan suruh dekadu, sujadah, oleh kain kapan, sama kain putih 2 meter, pada beli ada itu apa? Dempani, orang ini ngambil kain kapan? Makin ini inilah kalau kita mau mengikuti Muhammad SAW dalam bentuk beliau yang sempurna. Karena Muhammad SAW bukan hanya Muhammad ibni Abdullah sebagai Nabi terakhir, tapi beliau juga sebagai Nur Muhammad. Saya kira begitu. Nah, dia lanjutkan. Nah, begitu juga dengan cara tidur. Nah, berhenti cara tidur, berhenti cara mencari Nabi, yang turun. Selalu berbeda cara Nabi. Cara sholatnya, cara makannya, cara hidupnya, cara berbicaranya, cara nukui. Nah pertanyaannya makin mungkin kan turut Nabi. Yang belum enggak turut Nabi kan sembahyang enggak kepada diri. Niki doang belum tentu sempurna, maka harus tetap belajar. Contoh yang biasa kehidupan biasa misalnya. Lamun tempat biasa Pak Anto berbenten. Pak Anto apa? Pak Anto menengang empoh di muri. Berbenten Pak Anto. Betul. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau mengikuti Nabi, bagaimana caranya Nabi? Beliau kalau dipanggil tidak pernah menoleh pakai begini saja. Mesti dia berbalik badan seluruhnya. Satu popando. Jadi balik seluruh tubuhnya ini. Namun kita kan apa? Enggak jadi. Karena jangan seolah nih ketimbang saya cuek nih tepung kan. Pando. Ini kantin bagus no ya. Masih mending. Tapi kalau mau ikuti cara Nabi, diminta apa? Oh, Nabi mulai mau balik seluruh awal. Maka Pak Anto sudah mengikuti Nabi caranya ketika dipanggil. Berpahala atau tidak? Namun tiur pahala aja. Belum mendapatkan pahala ittiba'un Nabi.
mengikuti Nabi. Simpel. Dengan kemos, kelelek, ada bahasa kata. Berbeda kelelek. Namun itu kan kata sampai sekitar buka kelak. Tapi tidak, saya senyum sampai kelihatan gigi taringnya. Oh ya, dekat pengaji bareng, tangguh sombong cuma. Sakit tiap. Itu tertawa berlebih-lebihan yang bisa membawa pada kesalahan. Kan sini Nabi nembek. La tuktir dhahikan fa innaka tatadhahiki tumitul qalba. Nabi nenek peluwe tertawa terbahak-bahak. No. Jangan berbanyak itu. Kenapa? Fa innaka tatadhahiki tumitul qalba. Kalau banyak tertawa terbahak-bahak, mati yakin. Lamun mati yakin, maka di sana kita kebaikan. Dan ini kebaikan hanya berulur julung kedua. Jasmani saja, tapi hati kan. Nah, ini yang paling berbahaya. Kelelek ya wajar, kelelek sekali-sekali boleh. Yang tidak boleh itu Pak Anto tertawa terus menerus. Iya dong, kalau dengan mati kelelek, memang. Memang mati kelelek Pak Anto. Ya begitulah kira-kira. Nah, ini yang disebutkan oleh baginda Rasulullah. Sekarang kita mau coba mengikuti Nabi bagaimana cara beliau tidur yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul. Ada adab-adabnya. Sampun lampun lewat bahwa tidur ini diibaratkan isi para ulama malah ibarat dengan mati. Lain mengetulas malah ibarat dengan terbang kita akhirat. Jadi lamun termeles sholat kematian, maka tutup amal ibadahmu dengan yang baik-baik. Maka karena praktek mati ingin kita tidur, maka bahasan para ulama sendik mantindo edengasi tutup isi pegawaian sasolah-solah. Nenek tutup pegawaian isi puyen film sak lupa untuk nenek kantor. Atau nenek tutup pintu isi Nabi Muhammad berjorak-jorak yang bisa melalaikan hati kita. Atau tutup isi pokoknya keluar iki. Tutup dia dengan yang baik-baik. Nabi penutup pegawaian sendiri sehari membaca Qur'an 10 kali, Qur'an kalau 10 kali, kalau 10 kali. Jadi penutup, maka itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya bahasa para ulama, saya ngajak mati, lamun mati gitu mati sholat. Takkan dengan gawe lengi oleh bawon dunia ini, ibu-ibu dia narah dengan mati lengi. Ampura kan artis orang sambil bergelimpangan dosa, auratnya tidak ditutup, tidak semua artis yang begitu saja. Auratnya tidak tertutup, kalau dan dengan gaya nabi ya. Untuk kedua nih, mudah-mudahan mati dalam husnul khotimah. Hendak kamu ya. Tidak dengan mati lengi. Nah, mulailah belajar untuk husnul khotimah ketika belum tidur. Jadi pas tidur ini latihan kan ini, jadi latihan mati. Mati yang belum bukan itu parah nih. Tidur ini jadi latihan mati. Parah nih tak lewat terus memang. Anda kita lihatnya gampang. Belum tentu kita bangun. Meskipun memang kebiasaannya bangun. Cuman Allah menguji kita dengan membuat kita bangun terus menerus. Hati tuji apakah kita lalai atau tidak. Apakah ingat mati ini tidak jadi kayak tidur itu tidak jadi pelajaran. Maka yang si Imam Al-Ghazali dibuatkan satu bab judulnya ada naum, tata cara tidur. Kita mulai. Ada 8 tata cara tidur ibu-ibu bapak-bapak. Jadi baru terlaksana sampai manusare terlaksana baru perkara. Masa ini baru perkara garis untuk tidur. Ini kita coba ya boleh kan? Nah, langsung praktek ini ilmu praktek. Langsung coba ya boleh. Lamun dek berarti jadi berita. Berarti dia jadi TV uang. Nah, pada sana bisa dari TV uang. Jadi ada 8. Biasa pertama, Nabi bahasa Imam Al-Ghazali. Fa'idha aradtan nauma lamun meditibu kata Imam Al-Ghazali. Fabsut firashaka mustaqbilal kiblati. Ini yang pertama. Adab yang pertama. Jadi ada 8 adab. Kita tulis. Terus
Kita tulis adabun naum. Ada 8. 1. Mustaqbilal kiblah. Begini mustaqbilal kiblah, menghadap. Jadi mutinduk menghadap kiblat. Berbicara menghadap kiblat ada 2. Bahasa Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya ini disebutkan wal istiqbalu ala darbain. Ahaduhuma istiqbalul muqtadir wa wal mustalqi ala qafahu. Menghadap kiblat ada 2 cara. Tinduk menghadap kiblat. Berbicara menghadap kiblat ada 2. Saya ulang. Pertama, ini menghadap kiblatnya cara orang yang sedang sekarat. Istiqbalul muqtadir. Orang yang mau meninggal dunia kan dalam menara dengan mengangkut, turun pangkot. Ada 2 milih rupuk-rupuk, milih mecah, turun pangkot. Harus dihadapkan ke kiblat. Bagaimana caranya? Kan yang mungkin. Jadi, berbicara. Mukanya harus menghadap kiblat. Nah, disebutkan di sini. Wahwal mustaqi ala qafahu, dia tidur terlentang di atas pundaknya, ngalak. Lagu obat adin agak tinggi, dan beranggaran adin mukanya menghadap kiblat. Berarti dia menghadap kiblat dengan mukanya wa akhmasahu, itu para rampura. Namun saat akhmasahu ini, nanti kena rampura ni, tabi ini, bukan kurang ajar rampura niki. Ini yang menghadap kiblat. Jadi menuntun lain. Mukanya dan kakinya begitu, selonjoran. Menghadap kiblat secara selonjor. Nah, gangguan cara niki gangguan berarti lamun kita cara niki berbicara berarti ulun dari timur, ada bahasa kasar otak dari timur. Muka menghadap ke kiblat barat dengan kedua kaki menuntun selonjoran. Tahu niki. Lagu niki khusus untuk dengan namun. Namun nindik niki. Kembali muang lalu. Menghadap ke kiblat kakinya itunya juga menghadap kiblat. Namun nindik bahasa Arab makruhun nih, makruhan niki dia. Disebutkan di sini kan. Fastibalu ayakuna wajhuhu wa akhmasahu ila kiblati wa hadha al-istilqa' mudahun lirijal wa makruhun lin-nisa. Makruhun lin-nisa. Makruh untuk perempuan, tapi boleh untuk laki-laki. Dia cara depan. Jadi turun dari timur, ada bahasa kasar. Otak dari timur, pakai kanan agak tinggi sedikit, jadi mukanya menghadap ke kiblat. Cukup pak, saya ingatkan bak ke kiblat dan iki Indonesia. Maka muka kita di timur, kepala di timur, kaki selonjoran ke barat menghadap kiblat dengan muka dan 2 telapak kaki. Ini juga yang dilakukan ketika orang sedang tidur. Nah, ketika tidur, mungkin sekarang. Cara yang pertama. Cara yang kedua, wadanihima wa huwa sunnatun ma dzakarahu bi qawlihi. Yang kedua, menghadap kiblat yang kedua, kalau yang tadi mubah. Bedakan. Laki-laki mubah, perempuan makruh. Kalau yang niki sunnah. Jadi dalam cara pertama itu kanggun bapak-bapak, tapi bukan yang terbaik. Mana yang terbaik? Ini yang terbaik. Wanum ala yaminika kama yutajabul mayyitu fi nafsihi. Tidurlah di atas lambung kanan sebagaimana mayit diletakkan ketika di dalam kubur. Tuh berarti ada. Jadi ulun kulit daya, di bahasa kasar otak kulit daya, naik kulit kiri, cokor kulit kiri. Wajah pelunggu menghadap ke kiblat. Tuan. Nah, ya teman untuk terus itu Anda lakukan. Nah, terus dia bawa ulun, iya coba ulun wasiat. 2 detik terus mari kena adu, wah yang kami sini nah. Itu lagi ada tetap ingat make kan ya bahasa nano. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru min dzikri hadhihi ladzat al-maut, perbanyaklah mengingat pemutus kematian, pemutus kenikmatan namanya al-maut. Bahkan di dalam sebuah kitab Tazkiratu
At-tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah al-maghabi yang punya karangan disebutkan. Ada sebuah sahabat berketuan, bukan sahabat. Sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, kalau bukan sahabat bertanya kepada Nabi. Jadi kalau diceritakan, ya, orang kira-kira lemah dengan tole akhirat yang kebangkitan cara mati syahidnya, lalu kebangkitan kanca dengan sama mati syahid. Pura ibu-ibu, orang yang mati syahid itu dia paling tinggi derajat. Di arah atasan derajat sini kecuali para nabi saja dan para rasul. Di bawah mereka namanya orang-orang yang mati syahid, syuhada. Macam bentuknya ini syahid ini nanti sudah kita bahas dulu, ada namanya syahid dunia dan ada namanya syahid akhirat, ada namanya syahid dunia dan syahid akhirat. Tapi itu di luar pembahasan ini. Nah, ada yang bertanya, kemudian kalau tidak salah Rasulullah SAW ditanya, orang yang kelak di akhirat dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid. Nabi mengatakan ada. Sa'inikah ya Rasulullah? Oh, dengan saat kebangkitan dengan mati syahid era di akhirat adalah orang-orang yang bisa mengingat mati 20 kali saja dalam sehari semalam. Pertanyaan tadi ya, jadi semakin berapa kali diingat mati? Berapa kali diingat mati? Makin doang dia tak sebutan, atau enggak sebut ingat mati, atau malah diingat dengan mengumumkan oleh masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati guys. Ingat dengan mati, dan ingat diri dia mati. Oh, kan? Orang-orang yang tidak pernah mengingat dirinya mati, inilah yang kadang membuat kita terjebak dengan tipu daya atau pujian-pujian yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Al-Quran disebut makrullah. Nanti kena makrullah, pujian-pujian yang Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahasa kasar tipu daya yang Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya begini, meninten, wah. Nah, yang kedua itu seni korupsi, sehingga itu niat, enak betulakan. Itu tipu daya, kembek mu betulakan. Atau sehingga kepeng jual enak betulakan. Kemudian kan hingga mati ya baik, bau betulakan. Itu karena kurangnya kita mengingat mati. Lalu ingat mati, seketik-ketik ingat mati, lalu balik kembali. Nanti dengan saya takut dalam corona ini. Kalau dia balik ke subur kembali, mau balik. Mudah biasa ngomong bilang malam apa tuh, ngomong balik. Dia belajar efisien terus, balik corona. Nah, orang yang mengingat nanti begitu. Dia balik keluar dari itu. Copet kepeng dia balik, dia lekang dia balik, yang berhubung dia balik, yang berjanji dia balik. Macam pokok dia balik, kembali. Mati belum. Supaya dia ketika meninggal dunia dalam keadaan bebas dari perkara dunia. Cuma alam dengar so memang teman berutang apa. Tapi bukan berarti saya melarang berutang, tidak apa-apa. Kalau memang butuh. Bukan memang teman berutang apa, ini bedanya beda. Kempe, memang niat memang mak semakin sila bebasan gini sampai utang. Aku sakit lagi itu sampai utang. Sampai nongkrong iya kalau yang mati dia terus keluarga. Menara utang piutang amal pemaniki dawa pengiring berasan kalau tak bakal cak nanti sak berdua kepeng jadi nggak tentu jangan ada seperti itu meskipun itu benar dalam arti namun untuk bebasan ya memang dia akan bebas dari utang untuk segera menutup tertentu jadinya orang utang sedikit mati dalam pasang berkumpul kan bahaya. Nah ini orang yang selalu mengingat bahwa dia akan mati. Lanjut. Jadi adab yang pertama kalau kita mau tidur adalah menghadap kiblat dengan dua cara yang tadi. Cara yang paling baik adalah kepala di utara, kaki di selatan, muka menghadap kiblat. Sebagaimana diletakkannya mayat di dalam liang lahatnya. Seperti Nah di sini dijelaskan oleh Syanawi dan Bantini wa yakunu wajhuka ma'akibalati badanika ila kiblah. Maka kalau modelnya tidurnya begini bahasa, maka wajahmu dan semua badanmu karena miring ke kanan, maka muka dan badanmu menghadap kiblat semua. Wa amman naumu 'alal wujuh wa huwa naumus syayatin wa huwa makruhun. Nanti dengan niki. Lamun larak dengan tinduk lampak. Kamu kan, semua dengan bawah kamu berkorban. Kuat,
tengkurap kan nih, tengkurap. Orang kira mau apa? Tengkurap. Oh itu tidurnya setan biasanya. Nah, menurut tidur kata setan menjadi pegawai. Berarti Anda tidak mengikuti Nabi, tapi mengikuti setan. Tinggal dipilih mau ikut Nabi atau ikut setan. Wahwa makruhun. Ini makruh, dibenci. Wa naumu al yasar, lamun tindo di atas kiri. Berarti mustadbirul kiblah nih. Ulun dedanya bisa cokor ke selatan, tapi tubuhnya menghadap timur. Misalnya. Berbeda bahwa mustahabun indal atibba, menurut para ahli kedokteran zaman lain anggur. Nah ini tidurnya para raja. Dalam kitab yang lain disebutkan ini tidurnya para raja. Kenapa? Karena menurut ahli kedokteran, li'annahu yusri'u hadmat ta'am. Cakap masih Syekh Nawawi tentang memiliki masalah ini kedokteran. Bahasa beliau, namun tindak Anda kiri, Anda tuh di atas. Nanti tulang rusuk yang sebelah kiri ini mempercepat proses pencernaan makanan yang disebut tidurnya para raja, penidur raja di kita antum. Saya kembali zaman lain raja ini kia paling dulu kemana ya? Paling dulu kemana? Nampak kuat kemana? Ada yang sejelap pencernaannya bagus, dia tidur akan kiri kalau cerita. Nah, kita berbeda dengan tidur. Atau cara Nabi, cara setan atau cara raja? Raja itu ada sendiri raja dunia ini berantem. Nah, lihatlah, wajib bagi min jihad tipi ayat taji'a ala janibil ayman qalilan ba'da al-akli thumma yaqlibu al janibil aysar. Maksud beliau lalu pilih tinduk andang kiri, lalu niatnya supaya mempercepat pencernaan. Ampun, maksud beliau. Lagu pertama suahan keluar, andang kanan dulu. Anda kiblat dulu, sebelah baru balik kanan kiri. Nanti pada cara mensari sekali sampai kayu. Kemudian kayu turut Nabi dia, pokoknya apa solahan si Nabi? Nabi pokoknya kan saya kajian perbandingan Nabi dan dia dalam kajian Nabi. Dan perbandingan kajian dunia, langit, isi, malaikat, kursi, ars, tidak ada yang bisa menyamai kehebatan, kemuliaan, ketinggian raja daripada baginda Rasulullah. Mau iya keturut ini, lamun turut beliau, mudah-mudahan era orang kacau beliau. Amin ya Rabbal. Nah sudah Pak Anto, saya kacau beliau, beda lebaran kacau raja, atau kacau setan, atau kacau nabi, atau kacau artis. Gimana daripada kacau artis dia kan kacau lain. Kamu lihat lalu, ngepen lalu, saya sudah ngepen Pak Arno sudah, Arif Hoh sudah ngepen sudah, Sofia Lacuba ya, melihat lalu mereka jadi Sofia Lacuba atau Amanda Manopo. Iya kan melihat lalu Pak Anton, kira-kira Amanda Manopo, turut jalan Amanda Manopo Pak Anton. Mungkin ini berkerja Amanda Manopo tergantung itu, sampai lebar kerja Nabi turut jalan jelas lumus. Mensari pun turut jalan. Ini adab yang pertama, yakni mustaqbilal qiblah. Yang kedua, watani maqdurun qali wa alam anna an-nawma mithla al-mauti wal yaqadata mithlu al-baqti wa la'alla Allah ta'ala yaqbidu ruhaka fi laylatika fakun musta'iddan liliqa'ihi bi an tanama ala taharatin. Nah, ini kedua dan ketiga. Adab yang kedua, Ghazali beliau ketahuilah Imam Al-Ghazali ini adab yang kedua. Anna nauma mithlal mauti wal yaqabata wal anna nauma mithlul maiti wal yaqabata mithlul ba'ts. Ketahuilah pasal Imam Al-Ghazali bahwa mensare niki marah misal dengan mati, tuas niki mentani dari bahasa halus marah misal dengan dibangkitkan. Nah iya tindak di bahasa. Dan ada kedua mengingat bahwa tidur berumur tiang niki marah ibarat dengan mati. An-naumu ahun maut. Ingat. Pertanyaan dia mangke. Ini kan di zaman sehari sampun liwat, sampun diingat dia meninggal dunia atau tidak? Kedua.
Wah, apa ingat di sini? Kembali takut kelolosan. Ente, insyaallah. Saya nggak salah mati ini kita kok diyakin, memang dia datang dari dia datang. Memang dia datang. Jadi ini mati itu tidak bisa datang lantas dengan dia mati. Nenek mati. Mungkin manusia datang dari ini. Kasar bukan contohan. Marah misal dengan pokok aja, marah misalnya naik. Misal, umpama misalnya naik di sini, ada wajah datang, bebek tahu, harus subur. Datang mau apa? Minum subur. Wajah datang, lalu datang. Sendiri memesak, bilin. Kita kan di balik sini, di balik kakak. Dan lagu ini yang subur ni. Nah itulah yang namanya. Lagu-lagu depan wajah, jadi ini. Kalau di Jokowi sih mau rencana. Hanya akan subur. Waktu lama depan roh. Dia manusia jadi subur. Aluan subur sampai yang itu. Itu namanya mati. Dia jangan usah khawatir. Mati itu sudah keluar wayar. Pirang wayar. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala kan. Jangan cari-cari tahu terus. Nanti kita ya Allah pirang. Sudah jangan cari tahu. Sampai ketahuan terlewat ya satu jam kemelas. Itu berbahaya ya mati di bawah hijau terus. Jangan sampai seperti itu. Yang jelas yang datang. Pirang wayar. Kita tidak tahu kapan. Karena kita tidak tahu kapan, maka kita harus siap kapan-kapan. Hanya kita bilang Al-Ghazali terutama ketika mencari. Saya ngajakan sama salah mencari tersebut dalam Quran. Dia lalu roh. Lamun kembalian insya Allah Ta'ala. Lamun kembalian sudah Allah ya sayuman. Lamun terlepas genggam si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya sampai terus mati. Terduduk sepi sih mam. Atau aneh terus ke sembilan subuh. Kau itu menjadi apa? Jadi harus siap-siap. Dia paling muntah-muntah seulama. Meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Itu sebabnya sebelum mensari Rahimul sama Tuhan Malik terus laku menggali menghadap kiblat, kita siap mati. Yang kedua apa tadi? Mengingat tentang ingat mati. Baca doa nanti doa sampun kan masukkan Bismillah. Apa yang doa tidak itu? Haluan bayi sate kan apa? 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 Bismillah. Bismillahumma. Atau ditambah wiridnya sebelum tidur. Ada wiridnya kan sampai nama lalu pulang dan keluar kalau mau diberabin. Dua kali sudah nama dulu. Rahimah osa alek kalau diberabin. Yuk. Osa tubuh malik seketelur. Kalau diberabin. Yuk. Pak, insyaallah dilindungi dari sihir jin dan setan. Aku sampai tutup baca Pak Anton ini kulhu para ini. Sampai tutup lah kamu. Tutup. Lanjutkan wirid bisa baca bismillah 21 kali. Mau lagi tambah baca ayat kursi. Mau tambah lagi baca surat Al-Mulk. Mau tambah lagi nanti di Quran menurut tunggasel buku. Menurut tunggasel kan paling sholat. Nah ini bolong tidur dari kan. Ibadah kan dia paling sholat. Jadi itu ya, adab yang kedua adalah tadabburul maut. Tadabburul maut. Ini adab yang kedua adalah tadabburul mauta wal ba'd. Mengingat kematian dan kebangkitan. Dua mengingat mati. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, yang baru. Yang baru untuk makin tulis itu. Ada salah dipahami kan? Yang ketiga. Fakun musta'iddan ay mutahayyi'an liqa'ihi bi an kalama ala muhawatin. Wahada dzalika adab. Ini adab yang ketiga. Adab yang ketiga sendiri. Karena penunggu wikan bahwa mati niki ibarat tidur niki ibarat mati, bangun itu ibarat hari kebangkitan.
maka bersiap-siaplah untuk menemui Allah. Dengan cara apa? Ada suci Allah, zahir batin, raga suci, jasmani kita suci, hati suci, rohani suci, sir memang sudah suci. Bagaimana caranya? Jasmani harus suci. Caranya bagaimana? Berwudu. Ini sucinya jasmani. Hati harus suci. Bagaimana caranya? Nendek kedem odok selaku manusia. Kuat-kuat istighfar. Nih selipan tidur masih nangan lagi. Jadi jangan sabar ini. Allah. Selamat. Dia sin tidur dalam pengertian. Oh maka dalam hati pelunggu ada masih sesuatu terhadap kaum muslimin. Padahal kita selalu berdoa. Doa mengatakan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafidna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, la taj'al fi qulubina, jangan pelungguh jadikan dalam hati kami ini ada ghil, ada rasa sakit kepada Islam. Kalau nabi hasad lagi, pokoknya dia ada sesuatu dengan Islam sekarang. Ini itu beduk kan? Bukan guru, kan beduk atau maksudnya kan? Iya. Mana? Baru kita beduk lah, tanya yang mati itu beduk. Kasih nak ada, wala tercina mana? Waktulah nama lah, wala sama pun iman. Wala tajal fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ini dia dalam makin kaji sesuatu penyakit untuk kaum muslimin salahin. Jadi kan kau yang memberikan patut maka mungkin orang masuk ni. Sokok murah jelas. Pokok mana? Betul. Dia dong dia kira mati tu. Apa urusannya orang mati kau dah dengan dia? Ni dah sampai orang mati akan dicegah mati. Jadi rawsan batu. Nah yang tersuruh pelumur bisa tanya ke masjid bersiwak. Niat Nabi pertama niat Ittiba'ul Rasul. Ittiba'ul Rasul. Yang kedua niatnya apa? Ada sadende aku mau di dengan kajian berjamaah di sini sembahyang batu kan. Bok naga. Oh. Boleh sampai nyedok enggak? Bunyi tinjau. Aku mau masuk. Siapa yang punya salah? Kita. Maka semua sudah diatur. Kita ini terawas dengan ini. Nende tidak angkiri belakang nanti saya terawas isi dengan. Ini kelar di mudah kasih di masjid. Kalau kau untuk teknik, selain tahu dulu. Pakailah kerja khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan, pakai hiasan yang paling bagus menuju masjid. Sorban sampai sengit, sungguh sampai sholat, telekung sampai sholat. Bukan mau sombong ya, tapi menjalankan perintah Allah. Ada sholat, enggak dong kaduk lagi sholat, harus dorong apa? Biar aja bohong nih, begitu segala macam. Yang berkeja manusia. Padahal aja, pas mau bertemu dengan Allah aja, ada lebih baik senang. Kan nggak sah. Lakukan rasa adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada saat ini arahkan kawasan batu. Jadi kita jangan menilai orang. Orang juga jangan membuat dirinya membuat orang lain menilai buruk. Pada menjaga ya. Pada materi Islam, tafsir Himen. Kita yang bukan ulama mencium tangan ulama bagus. Ada namanya tabarruk, ada namanya takzim. Menciumnya takzim, bolak-balik. Menciumnya saniki dan mencium niki takzim. Sama. Lamun cium balikan sapute niki, tabarruk itu baras. Kenapa tabarruk? Karena ini yang bersentuhan. Niki kan, lamun berselamat kan niki bersentuhan coba. Nah, lain ini kebesaran kencegurun sajari ulama, sajari aulia, niki kan tuh. Gurun, niki kan tuh. Gurun, niki kan tuh. Sampai dok Nabi. Nah iya Peter barokah sa ones. Ini bapak selamat kecuali ini. Hah, ya beda. Muni. Itu namanya tabarruk. Nah kita yang bukan ulama harus mencari takzim hormat. Nah ini ya saya jadi ulama, ya dia sombong terus. Salah. Sama dia.
saya sombong gitu. Allah, itu kalau itu siap dengar. Juga keliru. Jadi jangan, bila perlu tidak milih. Kalaupun orang mau tetap jaga hati. Bang, kita dengar, tetap jaga hati. Oh, bukan saya yang mereka hormati. Yang mereka hormati adalah saya punya ilmu. Ilmu ini sifatnya Allah. Berarti mereka takzim kepada Allah, bukan kepada saya yang mati. Balik yang itu barokah, tabaruk. Apa sahaja? Oh barokah, salaman guru gelai. Iman guru kom tegan. Iman guru mau tegan iman guru sampai memegang tangannya Rasulullah SAW. Iya mungkin berkat Nabi, namun tidak barang kedua. Iya nuni dalam arti. Dia makin gaya, dia main disuruh gimana? Gedak, kayak wakil, gembek, disuruh gimana? Kan salah kan? Jadi masing-masing punya caranya. Tuan gurunya jaga tiang pelunggup yang bukan ulama kita hormati. Menghormati guru dan menghormati ulama ada menghormati guru yang ahli ilmu dan menghormati ulama sebagai ahli ilmu juga ada. Setara dengan ulama dari itu guru, tapi dia ahli ilmu juga hormat. Harus hormat karena dia punya ilmu. Ilmu ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu hayat terus dan lain sebagainya. Jadi paham ya Pak? Nah itu adab yang ke tulis di rumah ya. Ayakuna ala toha harus suci zahir dan suci zahir batin. Hati jasmani suci. Dia tahu ke atasan. Silakan Pak. Garing semenit. Ayo yang penting dengan saya Pak. Rabi'u antakuna wasiyatuka maktubatan tahta wisadatika. Adab tidur yang keempat, hendaknya wasiat pelunggup tertulis di bawah lantai. No, harus tulis wasiat. Berkantor dengan boleh tulis wasiat. Buat mati lah, dia mesti anak deh. Wasiat biasa, aku lama mati kali, biasanya kuburan, dekat kubur paku. Bisa, atau balut. Wasiat juga. Iya, terserah wasiat apa. Jadi tadi saya buat nggak masalah. Jadi dengan orang yang menulis wasiatnya ketika tidur, ini adalah orang-orang yang sudah pasrah kepada Allah, bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tanya ibu-ibu pelunggup kain berjumpa dengan Allah atau tidak? Mesam kain, nilai ya gini. Dia benar-benar kincinnya. Nilai ke bawah seluruh pegawai sembahyang segala macam harus kita kincinnya. Bila ada kejadian harus mati. Nilai terakhir nilai. Kan susah. Mati jangan kita mau, juga jangan kita takut. Saya siap-siap. Caranya siap-siap apa? Hendaknya wasiat pelunggup ditulis di bawah bantal. Dikasih wawi bisa datik. Tahta wafi nushatin tahta waksika. Dalam nushah yang berbeda, dalam tulisan yang berbeda di bawah kepalamu. Nah, bahasa para ulama, kalau bahasa ulama, kempe kampung harus tertulis wasiat. Sendet Pamasari, kempe bahasa ulama, kena cerita, ini ibu-ibu cerita. Fa inna man mata bi ghairi wasiyatin la yatakallamu fi muddatil barzakh wa anna al-amwata yatazawwaruna fi quburihim siwahu fa yaqulu ba'dhum li ba'dhin ma balu hadzal miskin wa yuqalu innahu mata bi ghairi wasiyatin kadza nukila 'an ibn Salah wa qala al-Bujayri. Nah, bahasa Ibnu Salah, Imam Ibnu Salah ini salah seorang ahli fikih di mazhab kita, mazhab Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini salah seorang ulama mazhab Syafi'i, Ibnu Salah. Bahasa beliau, saya meninggal dunia, mukdik nara wasiat. La yatakallamu fi muddatil barzakh. Lemak selamun arak le dalam kubur, le alam barzakh, le tahu merawas alias daku.
ngomong. Jadi kan dalam mati dengan ini saling ya tazawaru nabi kuburihim di masa ulama. Saling ziarahin itu oleh mati itu bedahin. Misal ama telah mati iparku dan bedahin dan kubur saling beda. Ya berbeda itu nama hijau bedahin. Sakajen bilang mau ngaji lain bedahin. Sakajen bilang mancing lain. Baik kita bedahin sang saling bahagia atau tak jelas bedahin lah kajiannya. Iya, kayaknya kesal mancing ayat jika selalu ngaji itu ngaji jadi baik barang-barang macam suku saling ngaji saling katanya. Nah ini kisah mati dia berdua wasiat niki ibu-ibu ni orang itu sampai minta ketuaan si batur. Nah baru ada miskin. Tapi jadi situ dulu dia bilang kau batur itu. Datang kumpul-kumpul dia cengerawas. Terjawab isi batur salai. Oh dia lah yang kena mati bicara berdua wasiat. Dia dalam kubur dia tahu lah. Dia ibu-ibu. Tapi macam apa itu? Sampai apa kena ni? Dengan orang saling ziarahinnya kazawaru nabi kuburihim bahasa ulama. Saling ziarahin, antar masih hidup itu. Saling ziarahin itu lain. Jadi saling cerita kepada dia. Berbeda itu semua. Mai orang pada channel luar biasa. Kita baca si anak jari. Alhamdulillah. Aku jadi ingat yang siapa kenal. Sama terus. Dia mati pun kabar pun siapa kata pada baca yasin sekasian mau sedang. Dia sedang kubur yang jual hati si anak. Sama aku itu ngaji naik. Aku ngaji. Aneh nih setelah sudah yasin sudah. Saya di sini ibu. Ini baca yasin si anak jadi. Sudah spesial. Burung lah kamu itu hadis yang mengatakan waladin solihin ya pula anak sholat satu ayam dengan doa. Dia doa kaset doa ayam dengan doa. Itu aja ngaji sih ya. Atau dia doa setelah ngaji. Ya Allah, kasih dah ibu setelah ngaji. Kita kajian kalau kita kepeng minimal tahun dulu setelah tinggal dunia. Karena anak itu adalah aset akhirat, bukan hanya aset dunia. Namun aset dunia harga iru, lemak masih seiru sebarang ya. Ada nama rumuk suhan mati. Suhan mati berbeda terumuk. Sebulan malam kita ina kau sedekah. Buyu nak luar biasa. Tidak boleh kepeng sudah. Oh dia boleh kepeng. Misalnya ada boleh kepeng, enggak boleh kepeng. Saya kata nyugulan buyu. Oh tidak kepeng. Dengan betul kepeng. Sembilan, tidak sebulan, sejuta. Kempit. Artinya itu kan hartanya hanya sebagian kecil dari harta. 50 punya 50.000, keluarkan 10.000. Berarti berapa persennya? Itu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatan nak mau pahalanya. Bayarnya kanak niki Pak Anto bisa aku saya dia. Kelihatan mampu. Dia minta anak belanja. Ini saya nama berapa? Mati. Saya Rabi Ahmad. Ini saya belanja. Aku ada nyata nih. Aku sudah paham. Aku bagai. Mau. Aku saya selama itu. Dari Islam yang mana? Ya. Mau padahal mau pakai yang biasa. Kenapa? Karena kita berpikir. No Pak Anto. Aset dunia akhir. Ingat-ingat ibu-ibu. Empat ini dikali jodoh. Sampai saya masih tak murid. Itulah kan sekali. Ada orang mau tidur niki pertama mustaqbilal menghadap kiblat. Apakah ulu belum di utara atau ulu belum di timur? Seperti ibu-ibu nendek ulu di timur. Salah kalau ibu-ibu menghadap kiblat kanan, aku ngangkat biasa. Mulai dan ngangkat hanya kalau mikir kalau bukan. Jadi Gunung Reong. Yang kedua tapi mengingat jadi sebelum tidur itu belum boleh berdoa. Ya Allah ini dalam jaket sepuluh dalam kubur lain. Ya Allah kasih. Jangan perlu takut kalau ini tadinya tinggal mati mau di kedua selalu tenang saja. Kalau masih panjang umur mesti hidup lagi. Jangan khawatir. Don't worry, hati. Oke, Bapak?
takut ingat mati langsung mati si berhenti. Tidak bisa. Mati itu sudah jelas, tidak bisa maju, tidak bisa sudah wakuan wayu. Saya kata Nabi bersuruh jangan sampai tidur bukan dalam keadaan suci jasmani rohani. Suci jasmani hendaknya berwudu. Nabi lamun terpedahikan kajian seginian. Ya pasal Pak Kiai kita keberagaman boleh jadi orang bisa. Sila papa niki jak ibarat dengan kawan. Kawan kan pesan Tuhan dia tidak akan makan. Seperti itu. Tak penting pelukung wudu saja. Nenek ngetut lagu. Dan kalau pesan Tuhan ngaji ibu, ada apa ni kan kawan. Lalu lagu ngetut, balik wudu. Menek, balik wudu. Jadi ibu-ibu, si ibu ni ketelih. Araan tidak telih mangkin ketimbang irang nyakit lebar di akhirat. Biar ada telih mangkin lagu senang di akhirat atau nikmat mangkin lagu nyakit di akhirat. Jadi dia kan. Ini yang penting. Ini dijadikan detail dan apa? Yang keempat, ini tuh suci jasmani berwudu. Suci rohani jangan sampai hati pun tidak pernah tidak ada rasa dengki atau rasa sakit kepada kaum muslimin. Maaf Islam, selalu kaum muslimin. Salah dengan pasal cara berkerumun, arah dengan tidak ada tersinggung, arah dengan segala macam luar salah manusia berkerumun. Dia rasa ya Allah, maaf selalu dengan Islam seluruh dunia. Sak kenal maupun sak kenal, sak salah di aku, segala macam maaf. Dia rasa hati terus masalah ini. Insyaallah tidur berumur itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khotimah. Namun meninggal dunia malam nikah, insyaallah bercahaya mulai. Karena meninggal dunia dalam keadaan suci. Bahasa ulama, namun dengan tidur ini rahasia bahasa ulama. Bahasa ulama telah mengarah dengan mensari dengan wudhu, sudah wudhu, kemudian mensari tidur. Apakah ketika dia tidur wudhu batal wudhunya? Bahasa ulama rahasianya batal itu ketika dia bangun. Selama dia tidur itu dianggap sedang dalam kondisi berwudu. Tidur berwudu itu ya Allah. Berbeda juga tidur, tentu toko misalnya. Tidur, akan jenis kado penuh. Mau tidur nu dari bawah, sale atas, ngorok, sale bawahan, ngebom. Lu kan lu jawab penyakit dengannya. Yang jelas dia tidur dalam keadaan saya kira-kira penyakit. Kalau kira-kira kayak sudah. Insyaallah itu mirip paling elon mengikuti subuh. Itu kan bagian daripada manusiawi. Pacuan nasib nanti ada pupuk galang. Tidur pupuk. Nah ini kira yang empat niki dulu ibu-ibu kita lakukan. Yang terakhir tadi setelah suci maka pelungguh hendaknya menulis wasiat tunas. Memang walau tulisan murid yang kedua dari sasampun tulis wasiat tulis sakira namun alam deh berarti dia sakit sih mumpara kekoaknya gitu laksanakan mana-mana sekali arah luar ngaji tulis wasiat. Ternyata lema aru lupa ala buah tegawai minimal arah luar oleh setengah ngaji ini ngaji dipindah dia pada luar mengandung pendek awak paling ketat susah apa ngaji ilmu kan beda tahu apa susah gawe ilmu itu di mana di sini ilmu wudu belum wudu ilmu pintu belum kerja ilmu zikir belum berzikir ilmu itu harus nampak dalam perbuatan dalam praktek baru bernama ilmu. Kalau tidak, dia hanya bernama informasi alias berita. Maka Tuhan bukan ini semuanya adalah TV One. Hanya menyampaikan berita karena jemaahnya tidak menyampaikan. Mudah-mudahan ibu, mudah sampai kira terlaksana ibu-ibu ringan-ringan. Kira-kira terlaksana ibu-ibu ringan atau berat? Itu kan, ngantuk. Ringan atau berat ibu-ibu? Awak kena berat, awak kena ringan. Sampai temu gawe hasilnya.
wasiatnya udah mahal. Ya minimal lamun nenek takut sudah wasiat dia mati. Satu jenis wasiat atau dia sama mati. Ini karena wasiat itu sifatnya ada apa kan? Jadi ini rupiah ya kan? Nggak mungkin lah. Apa perlu ditulis saja ada saya pakai ucapan tulisan. Kan dia bahasa ini. Ada hadisnya. Ditulis gitu. Hadisnya mengatakan begini, tidak seyogianya seorang muslim nyari tidur dan dia tidak pernah menulis wasiatnya di bawah malam. Jadi turut cara Nabi, mana-mana sekali turut cara Nabi itu. Dia kosong lalu berkecil Nabi lemah. Ya Rasulullah ini dia umat dia tutup. Dia cium. Ada orang dari turun sembahyang berjamaah, subuh belum masuk. Apa yang dia turun? Enggak. Balik dulu, bisa maju-maju lagi. Dia tetap turun. Gitu. Kenapa? Karena pekerjaan kita tidak banyak mengikuti Nabi. Nah, ikutilah Nabi sebanyak-banyaknya. Saya kode-kode ringan-ringan. Misal dari bawah tahajud, ya aku sabar masih lah. Minimal kontrol lah. Jangan dikontrol. Nabi bang 20 nih kaki. Ya, duduknya sekali lagunya turun nah. Dia turun, dia. Oke, saya sama kamu apa? Seles. Turun, Excel, Garden Rose, artis, jatuh artis kecil juga. Nabi juga pernah kontrol sampai kanan, sampai syah mata budur, sampai sini. Kalau di belakang sampai pundak. Niatnya ikuti Nabi. Kontrolnya itu berdoa kepada Allah Subhanahu. Ini niat udah mau kontrol. Harus sakren. Itu menjadi laknat oleh Allah Subhanahu. Mau kok kena jalan? Nah, ibu mudah-mudahan bermanfaat untuk kemudian dalam rangka kita mengarungi bahtera menuju Allah Subhanahu Wa Taala suruh menuju Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kemudian ada ketertiban iman dan Islam yang kokoh kuat